Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan produk pertanian dan memiliki lahan produktif yang terhampar luas. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lahan produktif semakin terbatas akibat dari kegiatan pembangunan serta pertambahan penduduk yang tinggi. Bahkan, dari sektor pertanian sendiri pun dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat merusak lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Maka dari itu, demi kebaikan alam dan manusia, lahan yang tersisa dimanfaatkan dan dioptimalkan menjadi usaha untuk mengembangkan hasil pertanian dengan cara bercocok tanam secara hidroponik. Prinsip budidaya tanam secara hidroponik adalah menyediakan nutrisi yang diperlukan dalam bentuk air. Kita lihat kalau sekarang itu lahan untuk panen itu semakin terbatas, terus penggunaan airnya juga kan semakin banyak dan semakin kesini air itu semakin sulit ya, semakin susah. Nah, karena kelebihan aquaponik itu salah satunya itu bertani tapi hemat lahan dan hemat air, makanya kita mencoba dan memulai untuk meneliti aquaponik dan mencoba menerapkannya. Salah satu metode pemberian nutrisi dilakukan dengan cara mengalirkannya, yang dikenal dengan sistem nutrient film technique atau NFT. Kita mendesain sendiri instalasi untuk hidroponiknya. Contohnya ini kita menggunakan yang di sini itu ada sistem NFT. Di input instalasi ke talang atau ke NFT kita menggunakan pipa setengah in yang cukup besar. Kalau di hidroponik yang umumnya yang biasa yang pakai AB mix, yang pakai kimia itu mereka nggak pakai pipa segede ini, mereka cuma pakai pipa kecil, malahan cuma pakai selang. Aquaponik kalau menggunakan seperti itu tidak bisa. Soalnya aquaponik meskipun udah ada filter sekalipun, tapi akan tetap ada tersisa kotoran-kotoran yang padat gitu. Dan lama-lama akan tersumbat kalau kita menggunakan pipa yang atau selang yang cuman kecil. Makanya kita modifikasi sendiri dan menggunakan pipa dengan ukuran besar seperti ini. Sebenarnya dibilang lebih mudah enggak, dibilang lebih susah juga enggak. Baik di lahan organik tanah ataupun di aquaponik memiliki kesulitannya masing-masing. Untuk secara teknis sih di aquaponik sendiri pekerjaannya ringan, cuman banyak sekali yang harus dikerjakan. Dan karena aquaponik itu termasuk kita membudidaya ikan juga, paling di teknis pemeliharaan ikannya aja gitu yang lebih kita harus hati-hati. Aquaponik itu mungkin teman-teman bisa lihat di sini itu kita bisa nanam dengan luas area yang lebih sedikit tapi tumbuhannya itu yang lebih banyak, lebih padat. Terus sebenarnya yang kelebihan yang utama dari aquaponik itu adalah dia itu hemat air. Aquaponik itu hasil kotoran dari ikan itu bisa kita proses untuk menjadi pupuk, untuk menjadi nutrisi untuk tanaman di hidroponik ini. Memastikan si pekerja itu melakukan segala hal itu dengan benar, karena kalau ada kesalahan sedikit, meleset sedikit, khususnya di ikan bisa mati. Kalau di tanaman, paling kendala terbesar itu sekarang itu hama, karena kita tidak mau menggunakan pestisida. Masalah listrik, karena di sini tuh teman-teman bisa lihat, utamanya di perikanan itu kita menggunakan banyak sekali listrik. Dari pompa ikan untuk mensirkulasi air, tapi yang paling banyak itu adalah di aerator, karena ikan itu karena kita pelihara ikan dengan cukup banyak, jadi kita membutuhkan oksigen atau aerator yang cukup banyak juga, sehingga penggunaan listriknya itu memang sangat banyak sekali, dan itu adalah salah satu kos yang paling besar di aquaponik. Tapi di masa depan seharusnya itu listrik itu akan semakin banyak dan mungkin akan lebih murah gitu. Semoga dengan adanya inovasi ini bisa menambah kreativitas anak muda maupun masyarakat Indonesia untuk memajukan pertanian serta memanfaatkan lahan seoptimal mungkin. Karena pertanian merupakan salah satu sektor dalam sebuah bangsa.